فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita masih pada pembahasan zikir-zikir setelah salat. Dan kita membahas tentang zikir pokok setelah salat yang hampir-hampir kebanyakan kaum muslimin telah mengetahuinya, yaitu terkait tasbih, tahmid, dan takbir. Cuman pada pertemuan yang lalu kita membahas dalil-dalil tentang hal tersebut dan beberapa kaifiyah yang datang dari Nabi SAW yang ternyata kita mendapati tata cara yang bermacam-macam dari Rasulullah SAW terkait masalah apa? Tasbih, tahmid, dan takbir setelah salat. Sehingga seorang muslim hendaknya berupaya untuk menghidupkan sunnah-sunnah tersebut dengan sesekali mengamalkan satu kaifiyah dan di lain kali mengamalkan kaifiyah yang lain. Dengannya, ikhwan, seorang akan lebih konsentrasi. Kenapa? Karena dia akan berpikir, ini aku mau beramal dengan hitungan yang berapa. Lebih konsentrasi, sehingga apa? Ketika membaca subhanallah, subhanallah, tidak secara otomatis sampai pada jumlah yang biasanya. Misalnya biasanya 33. Kalau seorang tidak konsentrasi biasanya apa? Mau 25 kebablasan sampai apa? 33 lagi. Di subhanallah sudah 25, tapi di alhamdulillah ternyata kebablasan ngitungnya 33 lagi. Kenapa? Karena tadi tidak terbiasa dengan seorang apa? Menganeka-ragamkan dalam hitungan zikir. Menunjukkan, akhwan, kita seringnya ngeblank. Kita seringnya apa? Ketika membaca tadi, ya ini tangan memang bergerak menghitung, tapi kan biasanya secara otomatis 33. Habis itu berpindah subhanallah ke alhamdulillah ke Allahu Akbar. Maka nasihat para ulama untuk kita mengupayakan menganeka-ragamkan tentang tata cara dalam apa? Dalam hitungan tasbih, tahmid, dan takbirnya, sebagaimana yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Ada berapa kaifiyah yang kita simpulkan? Indak ya syukran. 5 kaifiyah. Ada 5 tata cara. Yang pertama, apanya? Taim. Yaitu kaifiyah yang paling masyhur, yaitu tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, kemudian digenapkan 100 dengan
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kedua, taib, tasbih 33, tahmid 33, takbir 34. Berarti jumlahnya berapa Abdullah? 100. Kaifiyah yang ketiga, nah, tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Tok sampai di sini. Tidak ditambahkan dengan bacaan la ilaha illallah dan seterusnya. Sehingga totalnya cuman 99. Ini juga ada keutamaan tersendiri. Nah, terus yang keempat, nah, tasbih 25, tahmid 25, takbir 25 dan tahlil bacaan la ilaha illallah 25. Berarti totalnya 100 bacaan zikir. Kemudian yang kelima, nah, tasbih 10 kali, tahmid 10 kali dan takbir 10 kali. Tayyib. Nah, ini 5 kaifiyah yang ditunjukkan oleh hadis-hadis yang datang dari para sahabat mengisahkan tentang bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait zikir-zikir tersebut. Nah, ijlis. Ala ashabil qalanis asud. Kalansuah yang hitam. وإن كانت مثل زبد البحر رواه مسلم. An ashabil amaim. Baik. Zakaria. Nah, min dal baqin. Zabadil bahr. Nah, barakallahu fiikum. Sekarang kita masuk pada hadis yang ke-76. Qala Syekhuna Yahya Al-Hajuri hafizahullah ta'ala an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi wa qala ya Mu'adz wallahi inni la uhibbuk wallahi inni la uhibbuk. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia yang masuk dalam deretan fuqaha'us sahabah, deretan para sahabat-sahabat yang diberi kefaqihan, dan juga dalam deretan ulama'us sahabah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan beliau dengan ilmu wal hilmu, ilm dan hilm. Diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah ke negeri Yaman bersama dengan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma. Ini menunjukkan kepercayaan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada beliau dan bahwasanya beliau seorang yang pantas untuk mengemban amanah dakwah. Nah, pada hadis ini beliau mengisahkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya. Itu Nabi memegang tangan Mu'adz dan mengatakan, wahai Mu'adz, demi Allah sungguh aku betul-betul mencintaimu. Demi Allah sungguh aku betul-betul mencintaimu. Dan ini keutamaan yang besar untuk Mu'adz bin Jabal ketika Rasulullah SAW menegaskan bahkan sampai bersumpah bahwa beliau mencintai Mu'adz. Dan Rasulullah SAW tidaklah mencintai kecuali perkara-perkara yang Allah cintai. Kalau kita akhwani fillah, upaya kita adalah bagaimana bisa masuk dalam deretan orang-orang yang mencintai Allah dan dicintai Allah. Demikian pula mencintai Rasulnya dan dicintai oleh Rasulnya. Masih dalam tingkatan mengupayakan dan berjuang untuk mendapatkan itu. Sedangkan Mu'adz di sini telah mendapatkan khabar bahkan Nabi bersumpah bahwasanya beliau mencintainya. Faqala, kemudian beliau mengatakan, usika ya Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Beliau mengatakan, aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'adz, jangan sekali-kali engkau tinggalkan di akhir setiap salat untuk engkau mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa yang singkat akhwan, tapi memiliki makna yang luas dan arti penting yang sangat besar. Makanya sampai-sampai Nabi wasiatkan agar jangan sekali-kali Mu'adz meninggalkannya. Demikian pula kita, jangan sampai sekali-kali kita meninggalkannya di akhir setiap salat. Dan dubur kulli salat punya dua kemungkinan. Karena dubur syai' yaitu bagian akhir sesuatu. Bagian akhir sesuatu itu memang masih pada bagiannya atau setelah apa? Setelah di luarnya. Makanya para ulama rahimahumullahu ta'ala terkait bacaan ini, terkadang mereka memasukkannya kepada dalam doa yang dibaca sebelum salam,
di akhir tasyahud sebelum salam. Ini juga masuk dalam keumuman dubur kulli shalah. Karena itu masih akhirnya. Yaitu di akhir salat kita. Ketika telah membaca tasyahud akhir, kemudian salawat, maka di situ berdoa. Di antara doanya adalah ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Dan juga masuk dalam cakupan kata dubur, yaitu apa? Setelah salat. Sebagaimana Syekhuna Yahya hafizahullah ta'ala masukkan di sini dan dikategorikan sebagai zikir setelah salat. Nah, perhatikan catatan kaki. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa akharun min tariqi Haywah ibn Shuraih an Uqbah ibn Muslim an Abi Abdurrahman al-Hubuli an Sunabihi an Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu bihi wa hadha sanadun sahihun rijaluhu thiqat. Wa jaa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu akhrajahu Ahmad an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala atuhibbuna an tajtahidu fid du'a qulu Allahumma a'inna ala syukrika wa dzikrika wa husni ibadatik wa huwa haditsun sahih. Datang hadis ini ikhwan dengan lafaz yang hampir sama dari Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan, apakah kalian suka untuk bersungguh-sungguh di dalam doa? Kalau kalian mau sungguh-sungguh dalam doa, maka qulu, ucapkanlah Allahumma a'inna ala syukrika wa dzikrika wa husni ibadatik. Mencakup tiga hal yang sama dengan apa yang dibimbingkan kepada Mu'adz. Ya Allah, berilah pertolongan kepada kami untuk bisa bersyukur kepadamu dan bisa mengingatmu serta bisa bagus dalam beribadah kepadamu. Pada hadis Abi Hurairah ini ikhwan, yang sanadnya juga sahih, menunjukkan bahwasanya doa ini perbanyak dalam doa-doa kita. Ketika kita ingin bersungguh-sungguh dalam doa, jangan sampai luput untuk membaca doa ini. Baik itu ketika sujud, baik itu ketika berdoa di antara azan dan iqamah, baik itu ketika berdoa di akhir hari Jum'ah, baik itu ketika berdoa di waktu-waktu sahur, di sepertiga malam yang akhir, di mana itu waktu mustajabah. Nah, jangan lupa untuk meminta dengan doa yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kemudian wa jaa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu akhrajahu al-Bazzar kama fi kashfil astar anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa huwa haditsun sahihun wa kullu hadhihi thalathah fi jami' syekhina as-sahih. Datang dari Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu mengucapkan di dalam doanya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hadisnya juga sahih. Nah, pada riwayat Ibnu Mas'ud ikhwan, ini kita mengambil faedah bahwasanya Nabi selain mewasiatkan kepada sahabat-sahabatnya secara khusus, di antaranya Mu'adz, kemudian mendorong kaum muslimin secara umum ketika mau sungguh-sungguh dalam doa, berdoalah dengan doa ini. Juga beliau sendiri mencontohkan. Beliau sendiri mencontohkan dalam doa beliau apa? Berdoa dengan doa ini. Sehingga terkumpul pada doa ini ikhwan, sunnah qauliyah maupun fi'liyah.
Qaul dari perkataan Nabi di mana beliau memerintahkan, mewasiatkan, membimbingkan, juga fi'liyah berupa perbuatan beliau yang mencontohkan dengan amalan. Maka tidak sepantasnya kita melalaikan bacaan yang agung tersebut, akhwan, dalam doa-doa kita. Yang kalau seorang butuh mentarjih, akhwan, dari dua pendapat ulama tentang letak bacaan ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, apakah dibaca sebelum salam atau setelah salam? Maka yang rajih wallahu ta'ala alam, ini dibaca sebelum salam, dikarenakan disitulah tempat doa, disitulah tempat berdoa. Dan bacaan ini termasuk diantara bacaan doa yang sangat ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di akhir-akhir salat sebelum salam, ikhwan, kita dituntut untuk ijtihad, memang sungguh-sungguh di dalam berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian perhatikan untuk tiga hal yang diminta dalam doa ini, ikhwan. Doa tersebut, perhatikan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berilah pertolongan kepadaku. Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta tolong untuk apa? Yang pertama, minta tolong untuk ala dzikrik. Ala dzikrik, minta tolong untuk bisa apa? Mengingatmu ya Allah. Dan memang secara umum, ikhwan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kita sangat membutuhkannya pada semua hal. Tanpa ma'unah dari Allah, tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh kita tidak mampu berbuat apa-apa. Baik. Dan di antara hal yang sangat kita butuhkan untuk kita mendapatkan pertolongan, ya tiga hal ini. Yang pertama, dalam mengingat Allah. Kenapa? Karena kita punya musuh yang terus-menerus berupaya, ikhwan, untuk memalingkan kita dari zikrullah, memalingkan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah melarang kita dalam banyak ayat, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan kalian menjadi orang-orang yang meninggalkan Allah, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah jadikan mereka lupa terhadap kemaslahatan diri-diri mereka sendiri. Kemudian juga Allah larang kita jangan sampai termasuk dalam deretan al-ghafilin, orang-orang yang lalai. Dan diperintahkan untuk berzikir dengan zikir yang banyak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan apa? Pengingatan yang banyak. Berzikirlah pada Allah dengan zikir yang banyak. Bukan cuman yang penting mengingat, tidak, tapi ingat yang banyak. Berzikir yang banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pada kondisi-kondisi yang paling gentingnya saja, kawan, dalam kondisi berkecamuknya perang, kita masih diperintahkan untuk berzikir, mengingat Allah. Man ya'ti bil ayah. Indak ya Badri. Pada surat Al-Anfal Allah Subhanahu wa ta'ala panggil kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsira.
Nah, taib, baik sekalian orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan musuh berperang, fasbutu, maka kokohlah kalian, jangan gentar, dan ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk bisa memenuhi perintah ini, kita tidak akan mampu akhwan tanpa ma'unah, tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syaitan terus-menerus menggoda untuk kita lalai. Nah, menggoda terus agar kita menjauh dari zikrullah. Kemudian yang kedua, di antara hal penting yang kita butuh meminta pertolongan adalah wasyukrik. Minta pertolongan untuk bisa bersyukur. Nah, karena kesyukuran itu wajib dan keutamaan besar dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa keridhaan. Nah, wa in tashkuru yardahu lakum, jika kalian bersyukur maka Allah akan ridha pada kalian. Tapi sebaliknya, kalau tidak bisa bersyukur, Allah akan murka dan Allah akan cabut nikmatnya. Dan syaitan, ikhwan, di antara target utamanya juga agar kita apa? Kita tidak bisa bersyukur. Nah, agar kita apa? Lalai dari kesyukuran. Baik, sebagaimana pada ayat di surat Al-A'raf, man ya'ti bil ayat indak ya Hudzaifah, bahwasanya target yang menjadi tujuan utama di antara tujuan syaitan menggoda agar banyak dari manusia yang tidak bersyukur. Ahsan. Qala fa bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Perhatikan pada ayat yang agung ini bagaimana Allah kabarkan tentang tekad syaitan. Dia akan menggoda manusia dari semua arah, depan, belakang, kanan, kiri. Kemudian apa tujuannya? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau ya Allah tidak akan mendapati mayoritas dari manusia itu sebagai orang-orang yang bersyukur. Jadi untuk bisa bersyukur berat, akhwan, kalau tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Makanya di sini Nabi wasiatkan dan juga contohkan untuk minta tolong agar bisa bersyukur. Dan juga kalau kita perhatikan wasiat demi wasiat, nasihat demi nasihat, baik itu dari para khutbah, dari para ulama, dari para penceramah, mereka senantiasa mengingatkan kita tentang perkara syukur. Kenapa? Karena memang permusuhan terkait dengannya sangat besar, agar kita semua lalai dari kesyukuran. Sehingga kita pun harus mengerahkan upaya untuk memperbanyak mengingatkan agar bisa bersyukur. Sebagai kepala keluarga juga, kepala keluarga jangan lalai dari mengingatkan kepada anggota keluarganya agar mereka bersyukur. Demikian pula terlebih lagi para ummahat, para akhwat yang mereka sudah dikhabarkan oleh Rasulullah SAW sebagai makhluk yang jenis ini, yaitu jenis para wanita, adalah mayoritas penghuni neraka. Di antara sebabnya karena tabiat mereka yang sulit untuk bersyukur dan mudah untuk kufur. Mudah untuk kufur terhadap kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh suaminya. Maka sering diingatkan untuk bersyukur dengan nafkah yang sederhana yang diberikan oleh sang suami, diingatkan untuk bersyukur. Dan para ummahat sendiri juga harus mendidik diri wanita-wanita salafiyat
harus mendidik diri untuk qanaah dan menjadi apa? Menjadi pembantu suami-suami mereka dalam keistiqomahan, bukan malah menjadikan diri-diri mereka sebagai apa? Sebab suaminya keluar dari jalur istiqomah karena banyaknya tuntutan-tuntutan terhadap perkara duniawi. Kenapa akhwani fillah? Karena di antara hal yang paling banyak menyimpangkan manusia dari jalan keistiqomahan perkara dunia. Perkara dunia. Nah, tapi ketika yang di rumah memiliki qanaah, membantu doa, kemudian bersabar dengan apa yang ada dan mensyukuri apapun yang didapatkan dari hal-hal duniawi, maka akan tercapai kebaikan. Akan tercapai kebaikan, dan itu pasti. Kemudian berkata ketika wa husni ibadatik, dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bagus dalam beribadah kepadamu. Nah, dalam masalah ibadah ikhwan diberi batasan dengan husn, ibadah yang bagus. Kenapa? Nah, karena itulah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah yang tercakup padanya keikhlasan dan mutaba'ah. Sehingga ketika kita memohon kepada Allah ma'unah untuk bisa mencapai husnul ibadah, terkandung padanya kita minta tolong untuk bisa ikhlas dan bisa memurnikan ittiba'. Karena ibadah tidak dikatakan husn kecuali kalau apa? Dibangun di atas keikhlasan dan mutaba'ah. Kalau hilang salah satu dari keduanya, tidak dikatakan baik. Nah, dan tidak akan bermanfaat bagi pelakunya. Taib. Makanya kita memohon pada Allah agar diberi pertolongan bisa bagus dalam ibadah. Bagus dalam ibadah itu ketika terkumpul abah dan abah. Minta ke Muhammad Aceh. Ikhlas dan mutaba'ah. Itu ibadah yang bagus. Terkumpul padanya keikhlasan pada niatan dan mutaba'ah pada amalan perbuatannya, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada faedah bagus dari kitab Aunul Ma'bud. Dikatakan wa innama quddima dzikru ala syukri fi hadzal hadits li'anna al-'abda idza lam yakun dzakiran fala yakunu syakiran. Dikedepankannya zikir daripada syukur, ya kawan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Dalam hadis ini dikedepankan zikir. Kenapa? Dikarenakan seorang hamba tidaklah seorang hamba apabila dia bukan orang yang berzikir, yang mengingat Allah, maka dia tidak akan bisa menjadi orang yang bersyukur. Kalau tidak ingat Allah, bagaimana dia bisa bersyukur? Tayyib. Maka kedua perkara ini memang dua perkara yang mutalazim, saling terkait satu sama lain. Nah, kalau ingat Allah, ya dia akan mampu bersyukur. Tapi ketika lalai dari Allah, ya dia tidak akan mampu bersyukur. Makanya syaitan, usahanya dikerahkan, kalau kita perhatikan, fokus pada dua hal ini: melalaikan manusia dari zikir dan mengupayakan manusia agar tidak bersyukur. Sehingga kalau sudah tidak berzikir, tidak bersyukur, maka dia tidak akan ibadah. Itu jelas. Tidak berzikir, tidak syukur. Tidak ingat Allah, tidak mensyukuri nikmat Allah, maka dia tidak akan bisa bagus dalam ibadahnya. Sehingga tiga hal ini saling terkait, dan kita perhatikan sangat butuh kita kepada ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mewujudkannya.
Taib. Bacaan yang ringkas tapi memiliki kandungan makna yang sangat kita butuhkan. Taib, barakallahu fikum, naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.